Kehadiran hukum Hindu dimulai dengan adanya sebuah perdebatan di antara tokoh agama pada saat itu. Adapun Maharshi yang berperan sebagai penulis hukum Hindu pada saat itu adalah Gautama, Samkyalikita, Budayana, Wisnu, Apastamba, Harita, Wikana, Paitinasi, Usanama, Kasyapa, Baraspati, dan Manu. Dengan adanya upaya penulisan hukum Hindu tersebut, bahwa kita tahu referensi hukum Hindu sudah lama dimulai dan juga dibarengi dengan saran dan kritik-kritik sehingga menimbulkan beberapa aliran sebagai berikut. Yang pertama adalah aliran Yajnavalkya dari Yajnavalki. Yang kedua, aliran Mitaksara dari Widnyaneswara. Yang terakhir, aliran Dayabaga dari Jimutawahana. Menurut Dr. P.N. Sen dan Dr. G.C. Sankar dan lain-lain bahwa sumber-sumber hukum Hindu menurut ilmu dan tradisi adalah sebagai berikut. Sruti, Smrti, Sila, Sadacara, Atmanastuti, dan Nibanda. Berikut penjelasannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan Sruti sebagai sumber hukum Hindu yang pertama. Weda sebagai sumber hukum Hindu yang pertama dapat kita lihat pada sloka 11.6 di mana artinya seluruh Weda merupakan sumber daripada hukum, kemudian barulah tingkah laku orang-orang baik, kebiasaan, dan juga Atmanastuti. Selanjutnya, Weda jika kita lihat pengertiannya dari atau sebagai ilmu pengetahuan mencakup bidang-bidang yang sangat luas. Sedangkan jika kita lihat dari segi ilmu hukum saja, itu membatasi arti Weda sehingga arti Weda hanya terkait kepada Weda Sruti itu sendiri. Weda Sruti itu ada dua, yang pertama Kita Mantra dan yang kedua itu Brahmana dan Aranyaka. Di mana kitab mantra ini dibagi menjadi 4 lagi, yakni Rigveda, Samaweda, Yajurveda, dan juga Atharvaveda. Smrti sebagai sumber hukum Hindu kedua. Smrti merupakan kitab-kitab teknis yang merupakan kodifikasi berbagai masalah yang terdapat di dalam Sruti. Smrti bersifat pengkhusus yang memuat penjelasan yang bersifat autentik. Penafsiran dan penjelasan ini menurut ajaran hukum Hindu dihimpun dalam satu buku yang disebut Dharma Sastra. Dari semua jenis kitab Smrti yang terpenting adalah kitab Dharma Sastra, karena kitab inilah yang merupakan kitab hukum Hindu. Ada beberapa penulis kitab Dharma Sastra antara lain, yang pertama ada Manu, yang kedua ada Apastamba, yang ketiga ada Baudayana, yang keempat ada Wasista, yang kelima ada Sankalikita, dan yang keenam Yajnavalkya, dan yang terakhir Parasara. Dari ketujuh penulis tersebut, Manu yang terbanyak menulis buku dan dianggap sebagai standar dari penulis hukum Hindu itu. Secara tradisional, Dharma Sastra telah dikelompokkan menjadi 4 kelompok menurut zamannya masing-masing. Yaitu, ada zaman Satya Yuga berlaku Dharma Sastra yang ditulis oleh Manu. Yang kedua, zaman Treta Yuga berlaku Dharma Sastra yang ditulis oleh Yajnavalkya. Yang ketiga, zaman Dwapara Yuga berlaku Dharma Sastra yang ditulis oleh Sankalikita. Yang terakhir, zaman Kali Yuga berlaku Dharma Sastra yang ditulis oleh Parasara. Sila sebagai sumber hukum Hindu ketiga. Sila di sini berarti tingkah laku. Bila diberi awalan su, maka akan menjadi susila yang berarti tingkah laku orang-orang yang baik dan suci. Tingkah laku tersebut meliputi pikiran, perkataan, dan perbuatan yang suci. Pada umumnya, tingkah laku para maharshi atau nabi dijadikan standar penilaian yang patut ditauladani. Kaidah-kaidah tingkah laku yang baik tersebut tidak tertulis di dalam Smrti, sehingga sila tidak dapat diartikan sebagai hukum dalam pengertian yang sebenarnya, walaupun nilai-nilainya dijadikan sebagai dasar dalam hukum positif. Yang selanjutnya ada Sadacara sebagai sumber hukum Hindu yang keempat. Di sini Sadacara merupakan sumber hukum yang bersifat positif. Sadacara dalam bahasa Jawa kuno juga disebut dengan dresta, di mana dresta artinya adalah kebiasaan. Untuk memahami bagaimana sistem hukum daripada Sadacara ini, maka yang perlu kita lakukan adalah penerimaan daripada dresta adalah hukum yang telah ada di mana Hindu itu berkembang. Jadi di sini sifat hukum Hindu itu adalah fleksibel. Bagian E. Atmanastuti sebagai sumber hukum Hindu kelima. Atmanastuti artinya rasa puas pada diri sendiri. Perasaan ini dijadikan ukuran untuk suatu hukum, karena setiap keputusan atau tingkah laku seseorang mempunyai akibat.
Atmanastuti dinilai sangat relatif dan subjektif. Oleh karena itu, berdasarkan Manawat Harma Sastra 109-115, bila memutuskan kaedah-kaedah hukum yang masih diragukan kebenarannya, keputusan tersebut diserahkan kepada majelis yang terdiri dari para ahli dalam bidang kitab suci dan logika agar keputusan yang dilakukan dapat menjamin rasa keadilan dan kepuasan bagi Adalah sebagai sumber hukum Hindu ke-6. Nibbana merupakan kitab yang berisi kritikan perubahan baru dengan komentar yang memberikan pandangan tertentu terhadap suatu hal yang telah dibicarakan. Nibbana dijadikan pedoman dalam memberikan definisi dari suatu hukum atau tingkah laku sosial antara umat beragama Hindu. Istilah lain, Nibbana adalah bhashya, yaitu jenis lontar yang membahas pandangan tertentu yang telah sebelumnya. Dan dengan demikian, Kuta Ramanawa, Manusia Sanana, Putra Sasana, Resi Sasana, dan lain-lain, semuanya termasuk dalam kelompok Nibbana.